action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Kami dari program studi S1 PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Nah, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang learning center atau bermain sentra. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian dari learning center atau bermain sentra yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Faradifa. Ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis sentra atau learning center. Pembelajaran berbasis sentra dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran sendiri yaitu melibatkan bagaimana posisi guru dan peserta didik. Sementara sentra bermain merupakan arena bermain anak dengan alat permainan yang mendukung perkembangan anak dalam 3 perkembangan, yaitu ada bermain sensori motor, bermain peran, dan bermain konstruktivis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sensori motor. Sensori motor ini melibatkan interaksi anak dengan lingkungannya menggunakan panca indera anak. Lalu, pada sensori motor ini terbagi menjadi 2, yaitu sensori dan motor, yang dapat berkembang melalui kegiatan sensori motorik seperti bermain menstempel, finger painting, dan aktivitas lainnya. Lalu ada bermain peran. Bermain peran penting untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional pada anak. Bermain peran sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bermain peran makro atau sesungguhnya dan bermain peran mikro atau menggunakan benda-benda kecil. Tujuan dari bermain peran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan imajinasi pada anak, interaksi sosial, dan eksperimen berpengalaman pada anak. Lalu yang ketiga ada bermain pembangunan atau konstruktivis. Bermain pembangunan atau konstruktivis ini menggunakan benda untuk menciptakan hasil karya pada anak. Berdasarkan teori Piaget, bermain pembangunan atau konstruktivis ini membantu anak untuk mengembangkan kemampuan keterampilannya dan mewujudkan ide pada anak. Bermain peran konstruktivis ini terbagi menjadi 2, yaitu konstruktivis bersifat cair, contohnya seperti air dan pasir. Lalu bermain konstruktivis terstruktur, contohnya seperti kegiatan menyusun menara balok dan lain. Bagian dari penjelasan dari saya selanjutnya akan diterapkan oleh rekan saya. Nah, gimana nih teman-teman semuanya? Sudah pada paham apa belum nih sama pengertian dari learning center atau bermain sentra? Pastinya teman-teman semuanya sudah paham ya dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Faradifa tadi tentang pengertian dari learning center. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang di sini ada pijakan bermain sentra juga nih teman-teman, macam-macam pijakan bermain sentra yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Pijakan bermain sentra. Nah, yang pertama ada pijakan lingkungan bermain. Dengan mengelola lingkungan bermain awal, guru akan menyiapkan lokasi dan bahan, yaitu 3 permainan yang cocok untuk setiap anak. Dan terdapat berbagai materi permainan yang mendukung ketiga jenis permainan tersebut, yaitu sensori, perkembangan, dan juga simbolik, serta berbagai materi permainan yang mendukung literasi anak. Nah, yang kedua di sini ada pijakan sebelum bermain. Pada bagian ini, guru membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik, kemudian membacakan surat-surat pendek beserta artinya. Masing-masing sentra kemudian membahas topik umum sesuai pembagian materi yang disepakati. Setelah itu, guru juga menyajikan kosakata baru yang mendukung keterampilan literasi anak. Lalu, guru juga memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan yang disediakan di sentra. Kemudian, guru juga menjelaskan aturan permainan dan batas waktu bermain kepada anak. Selanjutnya, yang ketiga ada pijakan saat bermain. Pada setiap sentra, perlengkapan bermain berbeda-beda tergantung karakteristik sentra tersebut. Dalam pijakan individual ini, guru memberikan waktu kepada anak untuk memperluas pengalaman bermainnya, berkomunikasi dengan tepat, memperkuat bahasa, berinteraksi dengan teman sebayanya, serta guru mengamati dan mencatat setiap tahap perkembangan anak. Lalu yang keempat atau yang terakhir di sini ada pijakan setelah bermain. Pijakan pengalaman setelah bermain atau recalling ini, pada tahap ini guru meminta anak membereskan peralatan bermain yang telah digunakan, kemudian anak duduk melingkar dan mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukannya. Kemudian anak menceritakan pengalaman bermainnya kepada guru dan teman-temannya. Jadi pada pijakan setelah bermain ini, anak disuruh membersihkan permainannya sendiri serta mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan saat bermain. Oke, itu saja penjelasan dari materi saya. Gimana nih, udah paham apa belum sama jenis-jenis pijakan sentra atau pijakan bermain sentra? Pastinya teman-teman semuanya sudah paham ya dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya di sini akan ada materi yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Karin. Pengembangan kegiatan sentra yaitu yang pertama, sentra balok merupakan sentra yang di dalamnya terdapat beragam balok unit yang terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Sentra balok memberikan kesempatan bagi anak untuk berimajinasi, berkomunikasi, dan bekerja sama.
Yang kedua, sentra bermain peran merupakan pusat kegiatan belajar melalui bermain, di mana anak dapat mengembangkan daya imajinasi dan mengekspresikan perasaan saat ini. Bermain peran bertujuan untuk mengembangkan daya cipta, tahapan ingatan, dan kerjasama kelompok. Yang ketiga, sentra bahan alam merupakan sentra yang memberikan kesempatan pada anak untuk berinteraksi langsung dengan berbagai macam bahan untuk mendukung sensomotorik. Sentra bahan alam memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman pada anak untuk bereksplorasi dengan berbagai materi. Yang keempat, sentra seni merupakan sentra yang dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan dengan berbagai macam alat serta bahan seni seperti lem, gunting, krayon, clay, dan play-doh, dan juga kegiatan terdiri dari keterampilan tangan seperti melipat, menggunting, merekat, dan melukis. Kemudian ada sentra persiapan. Sentra persiapan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan proses prakalistung, seperti mengurutkan, mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan membuat pola. Contoh kegiatan sentra persiapan yaitu bermain pola bilangan untuk mengajarkan matematika, menyusun kata bergambar guna membantu mengajarkan aksara pada anak, dan kegiatan pengenalan cara menulis dapat dilakukan dengan mengajak anak menepati kata. Kemudian ada sentra teknologi. Contoh penggunaan teknologi dalam pembelajaran yaitu menggunakan media atau video visual ketika pembelajaran melalui laptop atau alat elektronik lain yang mempermudah dalam melakukan pembelajaran kepada anak. Kemudian ada sentra cooking class. Cooking class adalah suatu kegiatan memasak yang dilakukan secara berkelompok dalam satu tempat untuk mengolah dan memasak dengan cara lebih terkonsep dan benar. Kegiatan cooking class dapat mengembangkan segala aspek pada anak. Cooking class dapat dilakukan dengan membuat sandwich karena makanan ini sangat mudah dilakukan bersama dengan anak-anak. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kegiatan sentra. Yang pertama yaitu ada sentra physical learning. Sentra physical learning ini adalah sentra yang berfokus pada perkembangan anak dengan mencari mereka sendiri melalui langkah-langkah yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu sentra intak. Sentra intak adalah sentra yang menyoroti perkembangan keimanan dan ketakwaan anak melalui pembelajaran nilai-nilai agama dan melalui kegiatan lain dengan penekanan pada 4 jenis kebijakan sebagai pendukung perkembangan anak. Yang ketiga yaitu pembelajaran outdoor. Pembelajaran outdoor ini menandakan pentingnya pembelajaran di luar rumah untuk pertumbuhan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak dengan prinsip-prinsip yang meliputi pemanfaatan lingkungan alam, kreativitas, kebebasan belajar aktif, serta faktor pendukung dan menghambat dalam implementasinya. Oke, sekian terima kasih. Nah, itu tadi materi learning center atau bermain sentra dari kelompok 7. Gimana nih teman-teman semuanya, pastinya sudah pada paham ya dengan penjelasan materi learning center dari kelompok 7. Yang pertama tadi dijelaskan oleh rekan saya Farah Diva, lalu selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri Risma Dinilomsari, lalu dilanjutkan penjelasan dari rekan saya Karina, dan dilanjutkan lagi dengan penjelasan dari rekan saya Mei, dan yang terakhir ada penjelasan dari rekan saya Mutia. Nah teman-teman pastinya dari sini sudah paham nih apa itu learning center atau bermain sentra, dan juga pastinya sudah tahu apa itu learning center dan juga bermain sentra. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok 7 sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga menambah ilmu teman-teman semuanya. Saya Risma Dinilomsari selaku moderator dari kelompok 7 pada video kali ini mewakili kelompok 7. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pada saat tag video. Lalu kami juga berterima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah menonton video kami. Di sini saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat PAUD. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러